komputer. Soalnya adalah yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Lalu hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Pertama kita masuk ke Windows Cisco Packet Tracker. Di sini kita mengambil disk dulu, yaitu 4 buah disk, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita masuk ke network device, kita ini switch, lalu kita pilih yang ini. Setelah itu kita hubungkan menggunakan connection ini ke sini. Terus ini lagi kita hubungkan. Ini kita ganti namanya 1.0, ini 1.1. Setelah itu ini 1.1.2, lalu yang ini 1.3. Setelah terhitung, kita masuk ke sisi 1.0, start config, lalu flash internet. Kita masukkan IP address-nya, namanya ini 192.168.1.10 netmask, lalu ke PC 1.1 config, lalu flash internet. Kita ulangi 192.168.1.11 netmask. Setelah itu kita lanjut ke PC 1.2 config, flash internet. Address-nya 192.168.1.12. Setelah itu ke PC 1.3 config, flash internet. Address-nya 192.168.1.3. Semuanya maaf ini titik 13. Oke, setelah selesai semua, lalu kita testing. Kita klik PC 1.0. Setelah itu kita ke menu desktop, lalu command prompt, lalu kita pilih. Jadi ininya 192.168.1.11. Kita enter. Oke, berhasil. Kita lanjut pin 192.168.1.12. Kita enter. Oke, berhasil. Terus lanjut pin 192.168.1.13. Kita enter. Oke, berhasil semua. Setelah itu kita ke pertanyaan nomor 2. Yang nomor 2 ini, buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita ke Packet Tracker. Setelah itu kita ambil ke bagian bawah and device, lalu kita pilih server, kita taruh sini. Setelah itu kita isi IP servernya, kita buka menu desktop, lalu ke IP configuration. Setelah itu kita masukkan IP address-nya, namanya adalah 192.168.1.2. Netmasknya biasa. Lalu setelah itu kita ke server. Kita klik server.
di service maaf, terus kita ke HTTP. Di sini HTTP-nya on, lalu kita ke klik index HTML, kita edit, lalu kita ganti ininya, kita hapus dulu, kita tulis misalkan selamat datang. Setelah itu kita oke, kita paste websitenya, kita klik PC01 di menu desktop, lalu kita ke web browser, ya, kita tunggu. Oke, kita ketik http://192.168.1.2, kita go. Soal nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Pertama, kita ke dulu, lalu kita ke interface server, kita taruh di sini, kita atur IP address-nya, kita ke menu, lalu kita isi IP servernya, klik desktop, lalu ke IP configuration, lalu IP address-nya adalah 192.168.1.2, sebenarnya ini. Lalu kita ke server ya, kita aktifkan HTTP-nya, service, ini HTTP on. Setelah itu kita ke index HTML, ini kita edit, welcome-nya ini kita, misalkan kita ubah ya, kita ubah editnya, misalkan selamat datang. Setelah itu kita save, yes, lalu kita coba, kita buka, sebentar kita ini hubungkan dulu antara ini dan ini. Setelah terhubung, kita masuk ke PC 1.0, lalu kita ke menu web browser, kita ketik http://192.168.1.2, kita go. Oke, berhasil, selamat datangnya sudah muncul. Lalu kita coba lagi ke PC 1.1, kita ke menu desktop, terus web browser, bentar agak sedikit lama. Oke, kita coba https://192.168.1.2, kita go. Oke, ini juga terhubung, berhasil. Lalu kita ke PC 1.2, kita ke web browser lagi, agak sedikit lama. Kita klik, ketik https://192.168.1.2, kita go. Berhasil juga. Lalu kita ke PC 1.3, kita ke menu desktop, web browser,
kita ketikkan https://192.168.1.2. Kita go. Selamat datang muncul ya, berarti berhasil. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 ini buatlah satu buah server DNS dan buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Ini tadi saya namakan HTTP server. Setelah itu kita ke interface, masuk ke switch start. Ini server, namakan servernya adalah DNS server. Setelah itu kita hubungkan menggunakan connection ini ke sini. Setelah itu kita isi DNS server berikut. Kita namakan, kita ke menu desktop, lalu itu configuration, lalu ini namanya adalah 192.168.1.3. Next. Setelah itu kita klik DNS servernya, kita ke menu service, lalu DNS service kita on, lalu namanya adalah misalkan kita namakan book.com, lalu ininya adalah namanya addressnya 192.168.1.2. kita end. Oke, masuk. Setelah itu kita ke menu desktop. Kita buka isi 1.0, kita buka desktop. Setelah itu kita ke ide configuration, kita masukkan DNS servernya di sini 192.168.1.3. kita lakukan hal yang sama ke isi 1.1, ke configuration, lalu kita ganti 192.168.1.3. ulangi ke 1.1.2, kita ubah 192.168.1.3. Setelah itu ke PC yang 1.3, configuration, kita ubah 192.168.1.3. Setelah selesai semua, kita tes DNS, kita klik isi 1.0, kita ke menu desktop, lalu kita ke web browser. Lalu kita ketikkan tadi book https book.com, lalu kita go. Oke, selamat datang, berhasil. Setelah itu kita ke PC 1.1, desktop, lalu ke web browser. Kita lagi book.com, kita go. Selamat datang. Oke, berhasil. Kita ke PC 1.2, desktop, web browser. Lalu kita ketikkan book.com, kita go. Berhasil juga. Selanjutnya kita ke 1.3, desktop, web browser, lalu kita ketikkan lagi
telepon. Oke, berarti berhasil. Setelah itu untuk soal yang merangkap, kita harus membuat struktur jaringan pada gambar berikut. Kita bikin dulu. Yang pertama, kita ambil server, servernya 1, ada 2, ada 3 ya servernya. Setelah itu kita ambil switchnya, di sini ada 1, ada 2, satu switch, 1, 2. Setelah itu switchnya ini ada 2, 1, 2. Satu, satu, dua. Setelah itu ada juga router. Routernya ini 1, 8, sorry, 8, 4, 1. Ini 1. Setelah itu kita kata ini di sini, setelah itu ini di sini, ini di sebelah sini, switchnya di sebelah sini, di sini di sebelah sini, lalu ini di sebelah sini, router, lalu switch di sebelah sini, ini di sebelah sini. Setelah itu kita hubungkan menggunakan connection, ini kita hubungkan ke sini, lalu maaf salah, start dulu. Ini kita hubungkan ke sini. Setelah itu ini kita hubungkan ke sini. Setelah itu ini kita hubungkan ke sini. Lalu switch kita hubungkan ke router. Router kita hubungkan ke switch. Lalu switch kita hubungkan ke server. Ini lalu switch lagi kita hubungkan ke PC. Di sini ada di sana ya tulisannya. Sini terus ini. Oke. Ini kita ganti servernya menjadi com. Ini DNS server. Setelah itu ini switchnya switch 3, ini routernya, ini switchnya switch 1, ini PC-nya PC 1. Setelah itu ini server, ini isi. Ini 1, lalu ini itu ini ada kita tulis 1 dulu, 1 ini PC 0. Terus kita ubah ini pendicom, pendicom.com. Oke, setelah itu kita isi masing-masing IP address-nya. Kita ke server pertama. Yang pertama ini kita ambil ke router awal dulu, terus kita ke config, lalu bus ethernet 0. Setelah itu kita statusnya kita on-kan, terus kita address-nya di sini 192.168.1.1. Setelah itu subnetnya seperti ini, terus kita ke internet yang kedua, ini kita on-kan, lalu kita isi 192.168.2.1 subnetnya. Setelah itu sudah ya, sudah share ini ya. Setelah itu langkah keempat, kita silang dulu.
2.10. Setelah itu subnet masknya lalu gateway 192.168.2.1 DNS server yaitu 192.168.1.3. Nah itu kita isi konfigurasi server VPN-nya ke menu desktop, lalu IP configuration kita isi IP address-nya 192.168.1.2, lalu subnet masknya lalu default gateway kita isi 192.168.1.1. Setelah itu kita aktifkan website. Sebentar, kita ke menu service, lalu ke HTTP. Setelah kita pilih HTTP-nya, kita klik edit yang index HTML, kita edit. Sini kita hapus. Ini kita ganti selamat datang di pilpon.com. Setelah itu kita save. Terus kita ke konfigurasi DNS server di sini. Lalu kita ke menu desktop, IP configuration, lalu kita isi IP address-nya 192.168.1.3, lalu subnet masknya, lalu default gateway kita ganti menjadi 192.168.1.1. Setelah itu kita aktifkan DNS servernya, kita klik service, lalu DNS servernya kita on-kan, kita kasih nama ini pilpon.com. Ini isi address-nya 192.168.1.2. Setelah itu kita add, lalu kita request kedua lagi, ini namanya pendilcom ya, pendilcom.com. Terus address-nya 192.168.2.2. Setelah itu kita add, kita ini konfigurasi server pendilcom, ini kita silang dulu. Setelah itu kita ke menu, kita pilih desktop ya, server pendilcom, server ini. Kita ke menu desktop, lalu kita IP configuration, kita isi di sini 192.168.2.2, lalu subnet masknya kita isi, default gateway kita ganti menjadi 192.168.2.1. Setelah itu kita aktifkan HTTP, kita ke menu service, lalu HTTP ini on, terus kita ke menu index HTML, kita edit, lalu kita ganti menjadi selamat datang di pendilcom. Kita hapus. Kita hapus selamat datang di pendilcom.com. Kita save. Oke, setelah itu kita testing desktop, pendilcom, lalu kita tulis ini 192.168.2.10. kita enter. Oke, berhasil. Setelah itu kita ke sini ya, ke yang titik 1 ini, terus kita ke menu pendilcom, setting 192.168.1.10. Enter. Oke, berhasil reply. Setelah itu kita ke test website, kita posisi 1, lalu kita ke menu desktop, kita ke web browser, kita tuliskan http://pilpon.com.
komputer. Kita tuliskan http titik dua garis miring bioconstruction.go. Oke, berhasil. Oke, kemudian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.